yang sudah dilaksanakan ya Pak Hardi? Ya, sudah dilaksanakan, akan didesiminasikan kepada teman-teman semua. Nah, mudah-mudahan praktik baik ini membawa keberkahan, pencerahan, dan juga perkembangan yang lebih baik kepada peserta didik tentunya, dan juga kepada sekolah, adanya perubahan di sekolah kita. Amin ya Allah rabbil alamin. Kepada Pak Hardi dan Pak Isan, saya persilakan untuk mendesiminasikan, dan teman-teman semua juga untuk mengikuti secara aktif desiminasi ini. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Fitri Kanyawati selaku Wakasek Hubungan Masyarakat dari SMA Negeri 1 Cigombong. Adapun kami berdua ingin memperkenalkan diri, yang berdiri di sebelah kanan saya Bapak Ihsan Sukarta SPDI, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Negeri 1 Cigombong, dan saya sendiri Hardi Purnama SMDD. Saya juga sama dari SMA Negeri 1 Cigombong, CGP angkatan 10. Ya, langsung saja. Sebelum materi kita mulai, kita akan slide berikutnya, Pak Ihsan. Ya, untuk tim kami, untuk Pak Ihsan Sukarta sendiri, fasilitatornya Ibu Nur Nuraini, SSI Magister Farmasi Apoteker sebagai fasilitator, kemudian Pak Jinal Abidin SMPB sebagai pengajar praktik. Sedangkan saya sendiri dengan fasilitator Ibu Listian Ningrum dan Ibu Arin Kristianti MPD sebagai pengajar praktik. Ya, kita akan breaking dulu Bapak Ibu sebelum kita memulai namanya desiminasi pada hari ini. Mungkin Bapak Ibu sudah lumayan cukup lelah dengan aktivitas hari ini, makanya kali ini kita akan tersenyum selama 30 detik saja. Tidak usah lama-lama, karena kalau terlalu lama juga akan curiga juga saya dengan yang namanya tersenyum terlalu lama seperti itu. Kalau ice breaking harus joget-joget atau harus cupalitan seperti itu bukan keahlian kami berdua. Jadi sambil duduk boleh Bapak Ibu saling bertatap-tatapan seperti itu. Mungkin Ibu Sima dengan Ibu Ui seperti itu, ya kan? Nah, ya saling bertatap-tatapan, ya kan? Hanya tersenyumnya dalam waktu 30 detik, tidak usah lama, ya kan? Saling bertatap-tatapan seperti itu. Ya, Bapak silakan aja, bebas aja. Baik, silakan kita mulai dari sekarang hitungan 30. Saling bertatap-tatapan, silakan. 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, ingin bertanya sedikit kepada Ibu Sima mungkin, gimana rasanya dengan tersenyum tadi? Oh iya, terima kasih atas waktunya. Jadi bahagia. Tadi kan kita stres karena tadi rutinitas pagi udah senyum-senyum gitu, ketawa, malah bukan senyum lagi, ketawa. Jadi bahagia. Iya, terima kasih Bu Simar. Satu lagi deh dari Ibu Asti mungkin, gimana dengan senyumannya tadi? Lebih semangat, lebih positif juga. Oke, lebih semangat, lebih positive vibes katanya. Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas senyuman di hari ini, mengingatkan bahwa senyum adalah sebagian dari ibadah. Mudah-mudahan ini jadi awal ibadah kita di hari ini, ya kan? Baik, terima kasih Pak Ihsan. Berikutnya, tapi jangan tersenyum sendiri ya. Iya, kalau tersenyum sendiri, saya juga takut Pak. Oke, baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai materi desiminasi pada hari ini, kita mulai dari ada tiga pertanyaan pemantik. Yang pertama adalah hukuman dapat mendisiplinkan siswa, apakah itu benar atau tidak, setuju atau tidak. Kemudian yang kedua, apakah pemberian hukuman dan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan kedisiplinan siswa.
Dan yang ketiga adalah memberi penghargaan dapat menunjukkan motivasi belajar siswa. Apakah Bapak Ibu setuju berkaitan halnya pertanyaan-pertanyaan tersebut? Kita mulai dari pertanyaan pertama saja. Hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Kira-kira Bapak Ibu setuju nggak sih kalau misalkan yang namanya hukuman itu akan dapat mendisiplinkan siswa? Miss Suci, gimana? Kalau menurut pendapat saya setuju. Setuju. Kenapa, Miss? Karena dengan Mungkin di sini Miss di depan biar kelihatan Miss aura kecantikannya, ya kan? Oke. Silakan Miss. Kalau menurut saya setuju. Kenapa hukuman itu bisa mendisiplinkan? Kalau menurut saya ya, karena saya belum belajar. Dengan memberikan hukuman ini, si anak itu tahu, oh iya ini tuh salah, ini benar gitu. Jadi ada konsekuensi yang harus dia lakukan ketika dia melanggar aturan itu. Jadi menurut saya hukuman bisa mendisiplinkan. Boleh dong, dia betul Miss Suci. Oke, pertanyaan yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan kedisiplinan siswa. Ada yang bisa beropini? Oh, maka Pak Sep, mangga silakan di sini Pak Sep, nggak apa-apa. Biar kebantingannya terpancarkan dong, ya. Ini menghangatkan suasana. Sini, silakan di sini. Gimana Pak Sep? Nah, kalau dilihat dari, udah gini aja suara saya begitu kencang ya, menggelegar gitu ya. Iya. Kalau lihat dari pernyataan yang kedua, memang itu ada setuju. Kalau yang pertama itu masih ada ambang-ambang begitu ya. Kalau yang pertama, menurut saya ya. Iya. Ya nggak apa-apa. Kita kan belajar. Yang bersifat hukuman yang bersifat apa dulu, gitu kan? Iya. Itu masih umum. Iya. Kalau yang kedua, pernyataan yang kedua itu bersifat positif, bagus seperti itulah hukuman yang dilakukan. Karena misalnya dengan membaca itu berarti buat anak ada isi pengetahuannya, literaturnya, begitu ya buat anak. Narasinya buat ada pembelajarannya gitu. Pembelajarannya. Oke. Lalu juga membersihkan halaman itu pun juga sebagai latihan. Oke. Mungkin di sekolah begitu, di rumah juga bisa diterapkan di rumah. Oke. Seperti itulah. Oke, terima kasih Pak Sep. Ya. Mau bertemu lagi Pak Sep, ya. Next, pertanyaan yang ketiga, memberi penghargaan menumbuhkan motivasi murid. Gimana kalau misalkan anak supaya ranking 1 juga anak itu akan diiming-imingi sebuah hadiah seperti itu. Apakah setuju atau tidak? Sepertinya Ibu Diasa Fitri berpikir keras sekali. Ayo, silakan kepada Ibu Diasa Fitri maju ke depan berpikir keras sekali. Iya, seperti itu terlihat anak sangat terlihat dari mukanya Ibu Diasa Fitri itu berpikir keras sekali. Iya sih. Silakan Ibu Diasa Fitri jangan malu-malu. Ya. Iya, kalau menurut saya, Bapak punten pertanyaannya apa ya tadi? Di satu sisi kadang bisa betul membangkitkan motivasi belajar, tapi kadang di sisi lain juga bisa jadi kalau nggak ada hadiahnya jadi kurang semangat gitu. Jadi nanti belajarnya pengennya karena ada hadiah. Terima kasih Bu Diasa Fitri yang terlihat tadi berpikir keras sekali untuk menjawab pertanyaan yang ada seperti itu. Ya. Dan mungkin tambahan juga itu penghargaan bagi seperti yang tadi dikatakan, tapi juga kalau kita memiliki rezeki. Oke, jadi gitu kan? kalau ada rezekinya diberikan yang namanya reward gitu ya. Kalau misalkan tidak ada rezekinya tidak usah dipaksakan tidak ada reward. Oke, makasih Pak Asep, makasih Bu Diasa Fitri, ya makasih Miss Suci, ya terima kasih. Tepuk tangan dong semuanya dong. Ya, baik, langsung kita masuk ke materi yang pertama. Adapun nanti akan kita pelajari berkaitan halnya dengan konsep inti budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua bicara tentang disiplin positif, yang ketiga adalah nilai-nilai kebajikan, berikutnya kebutuhan dasar manusia, yang kelima motivasi perilaku manusia, yang keenam persiapan guru, yang ketujuh keyakinan kelas, dan kedelapan adalah segitiga restitusi. Ya, baik, materi yang pertama berkaitan halnya dengan pembelajaran dan paradigma baru. Bicara tentang yang namanya
budaya positif. Budaya positif, kalau bicara tentang budaya atau kultur, biasanya itu timbul berkaitan hanya dengan nilai-nilai yang ada. Makanya di sini kalau bicara tentang namanya budaya positif itu adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Secara tidak langsung, sebetulnya di sekolah itu sendiri timbul ada yang namanya aturan-aturan ataupun adanya yang namanya norma. Norma-norma yang ada itu biasanya kita pelajari di masyarakat. Sebagai contoh misalkan tidak sedikit juga kita bicara tentang namanya dilarang membuang sampah sembarangan. Di masyarakat pun juga berlakunya sama juga, dan itu juga di sekolah dipertegas lagi tentang hal tersebut. Nah, untuk kegiatan pembelajaran untuk para pelajar seperti itu, nilai-nilai yang ada itu bisa dicakup dalam yang namanya profil pelajar Pancasila. Yang pertama berkaitan hal dengan beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berharap mulia, kemudian berkebinekaan global, kemudian gotong royong, kreatif, bernalar, kritis, dan mandiri. Nah, sejauh ini ketika kita yang namanya ngajar itu terkadang ada miskonsepsi atau kesalahpahaman, kesalah pengertian terhadap apa yang kita lakukan di dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Yang pertama adalah kita selalu beranggapan bahwa ilusi guru mengontrol murid. Segala sesuatu itu tergantung daripada guru mengarahkannya akan kemana, dan siswa wajib ikut pada dasarnya. Nah, kemudian miskonsepsi yang kedua adalah ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu untuk menguatkan karakter. Ketika kita menunjuk siswa bahwa kamu bersalah, pada saat itu akan menguatkan karakter siswa menjadi lebih baik. Nah, itu adalah miskonsepsi yang kedua. Berikutnya yang ketiga adalah ilusi bahwa orang dewasa memaksa. Karena kita sudah dewasa, kemudian pengalamannya banyak, maka kita bisa dengan mudah yang namanya meminta kepada anak-anak untuk mengikuti apa yang kita mau. Seperti itu. Sebagai contoh, misalkan ketika dalam pembelajaran, ketika gurunya maunya A, maka siswa pun harus mengikuti maunya gurunya seperti itu, harus sama-sama mengikuti A. Berikutnya adalah ilusi bahwa penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kita berikan yang namanya penguatan positif. Ada bagusnya juga ketika seorang siswa memberikan jawaban betul, benar, kita acungi jempol seperti itu. Tapi kalau misalkan keterusan juga akan menimbulkan rasa bosan juga buat siswa. Bahkan satu titik tertentu siswa juga akan jenuh juga dengan penguatan-penguatan yang sama seperti itu. Nah, berikutnya adalah siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol. Di sini ada teori kontrol, ada stimulus dan respon juga. Kalau misalkan bicara tentang yang namanya teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia menurut teori kontrol. Sedangkan menurut stimulus respon, kita mencoba mengubah orang lain agar berpandangan sama dengan kita. Kalau misalkan saya tanya, lebih baik yang namanya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia atau mengubah orang agar berpandangan dengan kita, enaknya yang mana? Kira-kira Bu Asti, kalau kamu tahu Bu Asti di mana? Mencoba berusaha memahami pandangan Orang lain tentang dunia. Oke, betul. Kalau sekarang misalkan kalau dilihat dari stimulus responnya aja, kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Setiap orang terlahir dan pola didiknya pun berbeda-beda seperti itu. Perilaku selama mereka ada di keluarganya pun berbeda-beda. Otomatis pandangan akan sesuatu pun tubuhnya akan berbeda-beda. Tapi kalau misalkan dilihat berdasarkan teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang, kita saling respect, saling memberikan yang namanya penghargaan di antara satu pihak dengan yang pihak yang lain, saling menghormati. Kemudian dilihat dari stimulus respon, ada perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ketika seseorang berperilaku salah, kita langsung menunjuk bahwa itu adalah sebuah kesalahan besar seperti itu. Tapi kalau dilihat dari teori kontrol, pada dasarnya dari sebuah kesalahan itu juga pasti ada tujuan juga. Sebagai contoh, pernah ada kejadian itu yang namanya seorang mempertahankan motornya karena motornya mau diambil sama perampok seperti itu, ya kan, sampai si perampoknya dia pukulin. Nah, ada kondisi di mana kita tidak mengetahui ini tujuannya kenapa seperti itu. Kita harus mengetahui alasan dan tujuan kenapa seseorang bertindak sesuatu. Berikutnya juga orang lain bisa mengontrol saya. Bu Simar mau nggak dikontrol sama saya? Bu Simar kemanapun harus izin ke saya. Enggak kan? Nah, Bu Simar juga berpikir seperti itu. Sedangkan menurut teori kontrol,
hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Bapak Ibu dibebaskan untuk pergi kemanapun. Miss Suci mau karaokean di mall A, silakan. Atau Miss Epi di belakang mau karaokean di mall B, mangga silakan. Ya kan, tidak ada yang menghalangi. Setiap orang, karena pada dasarnya setiap orang itu lahir secara merdeka, bebas, tidak mesti harus terikat satu dengan yang lainnya. Iya betul, setuju. Setuju Miss Louis, ya kan jempol buat Miss Louis. Kalau misalkan, gua jempol, oke, untuk Miss Louis. Tidak mau ditekan oleh orang lain. Nah yang berikutnya, stimulus respon berkaitan dengan saya bisa mengontrol orang lain, itu nggak bisa. Anda tidak bisa mengontrol orang lain pada dasarnya. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ketika kita membujuk ternyata gagal, kita maksa lagi. Kemudian Sapitri dipaksa, enak enggak? Enggak enak dong, ya kan? Ya kan, makanya besok kita berpikir keras lagi Kemudian Sapitri, ya kan? Ketika yang namanya berpikir itu dipaksa, itu pasti kan enggak enak. Nah, makanya perlu ada yang namanya kolaborasi dan proses menciptakan pilihan-pilihan baru. Kita bisa berdiskusi, kita mencari solusi. Kira-kira hal apa yang misalkan mengenakan satu sama yang lainnya. Berikutnya, stimulus respon berikutnya dalam berpikir menang kalah. Yang ada adalah yang menang ataukah yang kalah, seperti itu. I think it's not good enough ya, kurang bagus juga ya kan. Kalau misalkan mau berpikir menang kalah itu kayaknya ada agak sedikit gimana juga gitu kan. Harusnya bagaimana kita mencari solusi bersama, berbicara bersama, saling menahan ego seperti itu. Iya betul, ini bukan pertandingan apalagi balap karung ya Bu ya, itu 17 Agustus kan. Oke, next berikutnya. Ya, Faisan berikutnya. Oke, di sini ada bicara tentang yang namanya disiplin positif. Mulai dari teori kontrol, teori di Dr. William Wessel. Faisan, ya. Langsung dari ke materi berikutnya bicara tentang makna disiplin. Disiplin itu sendiri berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Tapi mungkin untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh Bapak Ihsan Sukarta, SPDI. Mangga Pak Ihsan, silakan. Baik, terima kasih Pak Hardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu, tadi kita sudah mendengar dan menyaksikan bahwa diseminasi kita tentang budaya positif ini sungguh sangat luar biasa. Manfaatnya insya Allah akan sangat kita rasakan. Tadi pun kita sudah tersenyum sejenak. Ini menambah rasa bahagia kita ya, yang tadinya lelah dari pagi sampai siang. Mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi kedua, yaitu tentang disiplin positif. Nah, kita awali dari kata disiplin terlebih dahulu Bapak Ibu. Apa itu disiplin? Mungkin kita pernah dengar ya, bahkan sering dan sudah tidak asing. Disiplin itu apa sih Bapak Ibu? Boleh ada yang bisa menjawab? Disiplin sering terdengar, sering terngiang di telinga. Kalau kita apa? Taat kepada aturan. Luar biasa. Tepuk tangan dulu buat Bu Rois. Masya Allah, hebat selalu nih, juara satu nih. Baik, kalau kita lihat dari bahasa Latinnya, yakni disiplina, yang artinya belajar. Disiplin itu belajar. Mana asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Lalu disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Dan namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ini budaya kita nih ya. Dan berikutnya kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai. Nah, ini kata disiplin dengan ketidaknyamanan artinya sesuatu yang membuat kita tidak nyaman, itu berarti disiplin.
Dan itu yang menjadi mindset di dalam pikiran kita. Oh, disiplin itu sesuatu yang membuat kita tidak enak ya. Makanya para siswa biasanya kalau udah berbicara tentang disiplin langsung dalam pikiran dan hatinya, aduh, saya kena deh ini. Nah, ini bukan apa yang kita hargai. Selanjutnya, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman ataupun hukuman. Jadi ini Bapak Ibu, ternyata disiplin positif adalah salah satu cara penerapan disiplin yang tujuannya untuk menumbuhkan kesadaran. Kalau kesadaran berarti dipaksa tidak ya Bapak Ibu? Kalau kesadaran berarti dipaksa tidak? Kamu harus dicukur rambutnya, kalau tidak sekarang juga pasti saya akan cukur. Nah, dia kira-kira ketika dicukur terpaksa tidak Bapak Ibu? Berarti tumbuh disiplinnya tidak? Nah, sebetulnya disiplin muncul, tetapi karena terpaksa, maka peserta didik yang kesadarannya belum tumbuh karena ada paksaan dan ataupun karena ingin mendapatkan penghargaan atau reward, kalau kamu cukur rambutnya pasti kamu ganteng, keren, rapi. Nah, hal seperti itu yang biasa kita sering lakukan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh pemateri pertama, bahwa kita itu tidak bisa mengontrol orang lain, tapi yang bisa mengontrol dirinya adalah siapa? Dirinya sendiri. Saya nggak mau dikontrol atau ditekan, kata Mr. tadi ya, ditekan terus saya harus begini. Tetapi saya sendiri yang secara sadar dan ikhlas untuk melakukan apa yang harusnya kita lakukan, dan itu sebuah tanggung jawab. Baik, nah kemudian materi ketiga di sini ada nilai-nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan dalam institusi atau organisasi ada 3 macam: profil pelajar Pancasila, kemudian ada IPO Primary Years Program, PYP, dan keterampilan hidup life skill. Di mana profil pelajar Pancasila sebagaimana kita ketahui bersama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernilai kritis. Untuk di program yang PYP ini, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Sedangkan untuk keterampilan hidup atau life skill, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Inilah contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi, dan ini disepakati bersama. Nilai ini lepas dari apakah itu suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya, semua pasti akan mengakui dan meyakini bahwa nilai-nilai kebajikan ini secara mutlak ini adalah sesuatu yang dianugerahkan dari Tuhan kepada diri kita semua, kepada setiap manusia. Tidak akan ditolak lagi lah kalau sudah berbicara tentang nilai kebajikan yang tadi disebutkan. Berikutnya, bentuk program kebajikan itu apa saja Bapak Ibu? Dalam memberikan apresiasi, nah ini pengakuan perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus. Jadi kalau kita ingin memberikan penghargaan, apresiasi, itu berikanlah pengakuan secara khusus. Nah, alhamdulillah kamu sangat bagus hari ini, bisa melakukan mengerjakan tugas dengan baik. Semoga kamu selalu istiqomah dan komitmennya terus dijaga sehingga kamu akan terus mempertahankan
sikap dan nilai kamu untuk tetap bisa lebih baik lagi ke depannya. Kemudian beri pengakuan secara pribadi. Secara pribadi, kamu memang layak mendapatkan nilai terbaik karena memang kamu melakukannya dengan sungguh-sungguh dan sebagainya. Lalu beri pengakuan kepada semua murid. Nah, bukan hanya satu murid ini saja, karena biasanya kita kalau melihat di kelas ada yang terbaik, yang lain belum menjadi terbaik, sehingga kita lebih sering memberi penghargaan kepada yang terbaik saja. Nah, mestinya berilah pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Mungkin hari ini kamu belum berhasil, tapi insya Allah dengan semangat dan motivasi kamu yang lebih rajin lagi ke depannya, kamu juga akan mendapatkan apa yang kamu harapkan. Beri pengakuan secara konsisten. Jadi jangan cuma satu kali saja, secara berkesinambungan, terus menerus diberikan apresiasi. Wah, luar biasa, terima kasih, alhamdulillah kamu hari ini sudah bisa merubah diri ke hal yang lebih baik lagi. Dan berikutnya fokus pada proses, jadi bukan hasil tapi proses. Kok masih melakukan kesalahan atau melanggar aturan? Nah, bukan harus kita lihat hasilnya dia melakukan kesalahan atau pelanggaran, tetapi proses di mana dia melakukan kesalahan itu. Hari ini kesalahannya fatal, apakah besok lebih fatal dari hari ini? Nah, kita lihat prosesnya. Kalau hari ini dia sampai tidak masuk sekolah karena apa? Tidak ada keterangan. Ketika kita berikan motivasi, ketika kita berikan pengakuan secara khusus pribadi, maka besok apakah dia masih malas untuk masuk sekolah, masih alpa, bolos, atau justru dia tambah semangat. Nah, berarti proses ini yang sedang kita perhatikan untuk siswa-siswi kita. Next, Pak. Ini contoh pengakuan apresiasi kebajikan untuk pembuka. Contohnya kemarin saya perhatikan kamu sedang apa begitu contohnya. Kemudian kalau nilai kebajikannya berarti rasa empatimu besar sekali ya. Dan sedangkan dalam situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita, lalu ada pembuka, saya menghargai apa yang sudah kamu lakukan. Lalu nilai kebajikannya kepedulian lalu situasi pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Dan terima kasih untuk waktunya karena sudah menyempatkan waktu seperti layaknya murid-murid yang hadir bersama Bapak hari ini. Terima kasih. Ini adalah pembuka untuk memberikan apresiasi, bukan memberikan penghargaan, karena penghargaan itu juga bisa menjadi sebuah hukuman bagi siswa. Kenapa? Karena sebuah penghargaan, ketika kita berikan penghargaan kepada seseorang, kamu akan saya berikan reward kalau kamu bisa mengerjakan tugas ini dengan baik. Nah, ketika anak ini bisa mengerjakan tugas dengan baik dan benar, bahkan nilainya pun sempurna, anak ini sajalah yang hanya diberikan penghargaan. Yang lainnya apakah mendapatkan? Pastinya tidak. Oleh karena itu, penghargaan bisa menjadi sebuah hukuman buat siswa kita. Lalu rasa tanggung jawab, dan pada saat kamu memungut kata-kata yang berserakan di bangku ini di situasi untuk memberikan apresiasi kebajikan pengakuan. Next, Pak. Nah, ini Bapak Ibu, dalam kita memberikan disiplin positif kepada murid-murid kita, ada 3 yang kita kenal dalam istilah disiplin ini, yakni yang pertama hukuman, kemudian ada konsekuensi, dan yang ketiga ada restitusi. Nah, untuk yang 2 hal ini ada hukuman dan konsekuensi. Mari Bapak Ibu mohon untuk bisa memberikan tanggapan dan jawabannya. Hukuman atau konsekuensi, mari kita lihat, tapi kita akan jelaskan. Tindakan guru ketika anak diminta untuk mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah", apakah itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman, ya, 100
nanti akan kita lihat betul atau tidak jawabannya. Lalu yang kedua, lalu mengulangi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, hukuman atau konsekuensi? Hukuman juga, baik. Kemudian, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman juga, oke. Lanjut, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, hukuman atau konsekuensi nih? Konsekuensi. Wah, pada tugas ini. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, apakah ini hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Oke. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam sesuai aturan. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman ya, baik. Karena aturannya menggunakan sepatu hitam, tapi dia tidak pakai sepatu hitam. Kemudian dia diminta untuk tidak mengenakan sepatu seharian full. Oke, ini hukuman ya. Dan yang terakhir nih, tindakan guru lalu mengulangi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Apakah ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi ini? Oke, konsekuensi baik. Baik, ada hukuman, ada konsekuensi ya. Yang menjawab hukuman ada? Ini termasuk hukuman? Oke, Miss Suci bisa memberikan jawabannya. Ini yang terakhir lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Karena sesuai dengan topiknya. Karena Sesuai kesepakatan itu di pelajaran PJOK-nya. jadi ini termasuknya sekuensi. Oke, kalau yang menjawab hukuman ada? Mungkin bisa memberikan jawaban. Kenapa saya memberikan jawaban ini adalah hukuman? Ada? Karena fisik kali ya. Karena fisik kali ya. Karena mengelilingi lapangan kan berarti kakinya harus berlari ya. Atau bisa aja masuk ya ini. Oke. Tapi mari kita lihat apakah ini semua yang sudah kita jawab ini sesuai termasuk hukuman atau konsekuensi. Nah ini jawabannya. Mencatat satu ke dalam kalimat adalah termasuk hukuman. Lalu mengelilingi lapangan basket juga hukuman. Murid diminta push up ini juga hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret termasuknya konsekuensi. Membersihkan tumpahan air juga konsekuensi karena secara otomatis kalau konsekuensi kan berarti otomatis apa yang dilakukannya secara langsung, secara sadar dia akan bertanggung jawab atas apa yang telah dia lakukan. Itu konsekuensi. Murid disuruh untuk menggunakan sepatu seharian ternyata termasuk ke dalam hukuman, bukan konsekuensi ya. Dan lalu mengelilingi lapangan basket 2 kali juga ini ternyata masuk kategorinya adalah konsekuensi karena guru PJOK sesuai dengan yang tadi betul tadi sampaikan, kesepakatan di awal oleh guru PJOK bagi siapapun yang terlambat, maka konsekuensinya adalah mengelilingi lapangan lapangan basket 2 kali. Ini sudah menjadi kesepakatan dan ini adalah konsekuensi atas pelanggaran yang dilakukan atau dilanggar oleh siswa. Baik, selanjutnya. Oke. Nah, berikutnya di sini ada materi keempat yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya untuk materi keempat ini akan disampaikan oleh Bapak Hadi. Insya Allah secara bergantian kita. Iya, terima kasih Pak Izan atas materi sebelumnya. Masih tetap semangat ibu-ibu, bapak-bapak. Semangat. Terima kasih atas semangatnya. Ya kan Bapak Ibu. Ya kan, baik. Materi yang berikutnya untuk materi 1 adalah tentang kebutuhan dasar manusia. Kalau dari sisi ekonomi, kalau bicara tentang yang namanya kebutuhan itu adalah segala sesuatu yang diinginkan
agar hidup itu bisa terpuaskan atau bisa memenuhi kebutuhan hidup. Nah, dilihat dari kebutuhan dasar manusia di sini adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Tindakan yang kita lakukan pada dasarnya memiliki tujuan tertentu. Seseorang melakukan kegiatan A, pasti dia memiliki tujuan-tujuan tertentu juga. Dan semua usaha yang terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Oke, apa saja sih 5 kebutuhan dasar manusia? Yang pertama adalah survival, bertahan hidup. Dimulai biasanya kalau bicara tentang namanya bertahan hidup itu berkaitan hanya dengan kebutuhan pokok. Bagaimana kita berusaha untuk memenuhi kebutuhan jasmani kita, dimulai dari ada makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Ini pokok untuk dipenuhi, harus pokoknya hukumnya fardu ain untuk dipenuhi. Kalau nggak dipenuhi, wah berakhir dengan nggak bagus juga pastinya. Yang berikutnya adalah kasih sayang dan rasa terima, rasa diterima, ada rasa diterima, dipedulikan dalam komunitas, berbagi, bekerjasama ataupun menjadi bagian dalam kelompok. Berikutnya juga ada penguasaan dari harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Ada momennya di mana kita harus belajar untuk bersuara juga, speak up ketika terjadi sesuatu, ataupun juga kita harus belajar juga yang namanya mendengarkan apa yang orang lain inginkan. Kita tidak bisa memaksakan apa yang kita inginkan supaya orang lain mengikuti apa yang kita mau, tapi bagaimana kita berusaha mencari jalan tengah dari keduanya. Berikutnya ada kebebasan, terdiri atas mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Mau dibawa kemana, ya tergantung daripada dirinya menginginkannya mau dibawa kemana. Seperti itu. Terima kasih atas lagunya Ibu Rati, ya kan. Nah, berikutnya adalah kesenangan. Kesenangan ini adalah kesenangan itu diantaranya bermain, humoris, ya kan, ataupun antusiasme kayak tadi Ibu Dia Fitri ingin menjawab sampai berpikir keras, ya kan, terlihat antusiasnya. Kemudian juga tertawa, ya kan. Kalau hidup tanpa tertawa sepertinya hampa juga ya. Ya kan, perlu yang namanya kita tertawa, tapi ingat jangan tetap tertawa keterusan ya, Misuci ya. Oh, hidup tanpa cinta bagai bunga, bagai kumbang tak berbunga kan. Ya, terima kasih ya kan. Next, Faisal ya. Nah, berikut adalah materi tentang motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia pada dasarnya ada dua nih. Dimulai dari motivasi ekstrinsik dari luar yang mempengaruhi. Di antaranya adalah menghindari rasa ketidaknyamanan hukuman. Kalau menghindari ketidaknyamanan hukuman, terkadang kita ada kondisi di mana kita ada ketakutan untuk melakukan sesuatu. Kalau saya tidak melakukan, saya akan gimana ya? Kalau saya melakukan, kan saya akan seperti apa? Nah, ada ketakutan-ketakutan ketika kita akan melakukan sesuatu. Tapi kan segala sesuatu kalau berbicara tentang yang namanya kegagalan, kita tidak pernah tahu kita akan gagal atau sukses dalam sesuatu kalau kita belum mencoba. Makanya lebih baik yang namanya mencoba. Kemudian juga mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain, misalkan mendapatkan sebuah hadiah ataupun juga misalkan mendapatkan yang namanya penghargaan dari seseorang ataupun rasa cinta mungkin dari seseorang karena dihargai karena kita sudah melakukan sesuatu. Itu juga bisa jadi motivasi perilaku seseorang dari faktor eksternal atau ekstrinsik, dari faktor-faktor luar. Ada dari faktor intrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri sesuai dengan nilai yang mereka percaya. Misalkan gini, kalau saya melakukan sesuatu, apakah yang saya lakukan tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang saya pegang selama ini? Misalkan sosok saya yang selalu berbicara santun seperti itu, kan bertutur kata baik seperti itu. Sepertinya ada sedikit batuk-batuk ya. Terima kasih atas batuknya, ya kan. Sosok saya. Nah, itu pada dasarnya kita melihat nilai-nilai apa yang memang harus ada dalam diri seseorang. Apakah yang kita lakukan itu sudah benar adanya ataukah belum? Kalau misalkan contoh kayak Misuci ketika dia bernyanyi keroncong karena dia seorang menyukapinya tidak, itu dia akan sangat tertolak sekali buat Misuci seperti itu. Nah, itu adalah faktor intrinsiknya, apakah yang dilakukan itu sesuai dengan nilai-nilai yang mereka pegang. Nah,
Kalau perbedaan hukuman dan konsekuensi pada dasarnya, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Mau tidak mau itu harus terjadi. Berikutnya juga, tapi kalau konsekuensi sesuatu itu memang harus terjadi. Tapi ada alasan berikutnya. Kalau konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktunya pendek, gak bakal lama. Tapi hukuman itu bisa jangka waktunya berkepanjangan. Coba kalau misalkan Bapak Ibu menghukum seorang siswa, kalau siswanya baik, misalkan siswanya santai aja mungkin sebentar tidak jadi masalah. Tapi kalau siswanya pendendam, pas Bapak Ibu pulang dari sekolah tiba-tiba ditimpukin, ya kan nggak lucu juga kayak gitu. Nah berikutnya juga anak membenci kedisiplinan, anak menghargai disiplin. Kita harus memberikan yang namanya pencerahan tentang seperti apa tadi kedisiplinan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kalau cuma adanya paksaan, kalau untuk yang namanya konsekuensi itu ada stimulus ataupun tanggapan. Berikutnya kalau hukuman adalah mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kadang ketika kita menghukum anak ada rasa kalau dalam tanda kutip mungkin anak itu berasa kotor mungkin, ya kan, karena dia merasa tersakiti dari apa hukuman yang sudah diderita. Tapi kalau misalkan bicara tentang konsekuensi, pada dasarnya konsekuensi itu mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Oh iya, diberikan pemahaman kalau kamu melakukan kegiatan A, konsekuensinya adalah B. Jadi tidak mau tidak mau ketika kamu melakukan A, kamu harus terima kalau konsekuensinya adalah B. Seperti itu. Kemudian konsep diri yang buruk untuk hukuman, sedangkan untuk konsekuensi adalah konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan untuk hukuman, dan konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman biasanya timbul rasa marah, kemudian rasa bersalah, ya kan, dipermalukan dan rasa tak dihargai, ya kan. Tapi kalau konsekuensi itu kehilangan hak dibuat tidak ada, hanya rasa tidak nyaman saja. Tapi kan akhirnya kita tersadar karena sudah diingatkan sebelumnya kalau kamu mengambil tindakan A, konsekuensinya adalah B. Seperti itu. Kemudian diasingkan untuk sementara atau time out. Tidak selamanya, ya kan, tapi hanya beberapa waktu saja. Oke, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan kondisi yang lebih baik, dengan karakter yang lebih baik, yang juga merupakan di dalamnya ada proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah mereka, membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin jadi dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain itu menurut Goshen. Nah, ini ada perbedaan daripada hukuman dan restitusi. Nanti Bapak Ibu bisa mengecek apa sih perbedaan di antara hukuman dan restitusi ini. Next Pak Ihsan. Nah, oke, materi berikutnya adalah posisi kontrol guru. Oke, akan dilanjutkan oleh Pak Ustadz Ihsan Surat. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, masih semangat? Masya Allah, luar biasa. Kita sedikit sejenak untuk ice breaking dulu ya, melalui tepuk tangan aja. Tepuk tangannya begini Bapak Ibu. Mohon maaf nih ya, saya yang mengatur dan memimpin. Kita tepuk tangan sampai 5 kali tepuk tangan. Jadi tepuk 1 kali. Tepuk 1 kali. Itu tepuk 2 kali. Ini jadi kiri kanan 2 kali berarti. Coba tepuk 1 kali. Tepuk 2 kali. Tepuk 3 kali. Atas. Tepuk 4 kali. 1 2 1 2 4 kali. Kalau tepuk 5 kali berarti 1 2 3 4 5. Bisa Bapak Ibu? Coba tepuk 1 kali. Tepuk 2 kali. Tepuk 3 kali. Tepuk 4 kali. Tepuk 5 kali. 5 kali tepuk 5 kali.
biasa. Pak Usna bisa dari sama. Dia ngajar PAUD dia. Luar biasa ternyata Bapak Ibu hebat. Ngajar PAUD juga ya Pak. Iya. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih ya. Biar ini otot-ototnya mulai terasa nih. Oh, jadi ada juga olahraga ya. Baik Bapak Ibu, kita akan lanjutkan kembali materi kita yang materi ke-6, yaitu non-dedik 1, posisi kontrol guru. Ternyata tadi sempat disampaikan posisi kontrol ada stimulus respon ya, dan ada teori kontrol. Ternyata yang bagus itu stimulus respon atau teori kontrol? Teori kontrol. Nah, ini kita akan bahas tentang posisi kontrol guru. Ternyata sebagai seorang guru barangkali saya sangat meyakini dan percaya bahwa Bapak Ibu sudah melaksanakan dan sudah mengetahui tentang posisi kontrol guru, karena ada di PMM waktu Kombel itu sudah pernah dipelajari. Saya yakin pasti sudah pada paham. Namun di sini hanya mengingatkan saja bahwa posisi kontrol guru ini ada 5 macam. Yang pertama, kontrol guru sebagai penghukum. Yang kedua, sebagai pembuat merasa bersalah posisinya. Yang ketiga, posisi sebagai teman. Keempat, posisi sebagai pemantau. Dan yang kelima, posisi sebagai manajer. Di antara 5 ini, mana yang paling bagus Bapak Ibu? Di antara 5 kontrol, posisi kontrol ini, mana yang paling bagus, paling tepat untuk seorang guru dalam mengontrol siswanya? Sebagai manajer. Mari kita lihat dan simak. Next. Ini 5 posisi kontrol. Kecil ya? Oke, saya bacakan aja. Kalau 5 posisi kontrol di sini, motivasinya guru berbuat, guru berkata, hasil kaitan dengan dunia berkualitas, murid berkata, dan ini kalau identitas gagal itu kontrol dari luar. Ada identitas berhasil atau sukses, kontrol dari luar juga. Tetapi di dalam kategorinya nanti adalah mengharapkan imbalan atau kedengaran pada orang lain. Kemudian ada identitas berhasil atau sukses, kontrol diri ini yang diharapkan. Ada sebagai penghukum, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, ini berarti penghukum nih yang suka menghardik. Mungkin kita sesekali pernah kali ya menghardik, menunjuk-nunjuk, kamu nih pokoknya mungkin sesekali gitu. Berarti ini kita sebagai tipe guru penghukum. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Seperti itu. Memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong. Pokoknya saya nggak terima. Kamu udah menyalah, pokoknya orang lain disalah-salahin terus. Nggak punya kesalahan aja, dicari-cari kesalahan. Ini berarti menghukum. Murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Murid berkata untuk penghukum ini, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Ada yang sampai seperti itu ya. Lalu mengulangi kesalahan. Ini untuk penghukum. Pembuat merasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Kalau pembuat merasa bersalah, biasanya ini lebih cenderung ke lemah lembut. Kalau gitu ya, berceramah mengatakan seharusnya kamu tuh nggak begitu. Ibu kan jadi kecewa sama kamu. Nah, coba kamu pikirkan, ibu jadi merasa seperti ini jadi sedih, melo. Tetapi itu adalah identitas gagal ternyata, karena pembuat merasa bersalah. Si anak ini hanya diberikan sebuah bukan hukuman, tapi sebuah pernyataan dari guru bahwa dirinya itu bersalah di hadapan guru tanpa memberikan solusi. Nah, ini kemudian kamu seharusnya, kamu sudah tahu ibu lelah sekali meletakkannya, ibu teh stres, malah tidak, nah seperti itu, ternyata capek. Berapa kali ibu bilang kamu masih aja, harus gimana sih? Nah, ini membuat merasa bersalah. Kemudian menyembunyikan, menyangkal, berbohong, murid meletakkan guru dan dunia berkualitas. Maafkan saya, merasa rendah diri. Ini dampak pada muridnya berarti merasa rendah diri.
Ya, si murid berkata, maafkan saya, karena dia merasa bersalah sehingga langsung dari mulutnya akan keluar kata-kata maafkan saya, tapi tanpa ada solusi untuk membentuk karakternya agar tumbuh disiplin positifnya. Lalu yang kedua, mengharapkan imbalan dan ketergantungan pada orang lain. Nah, ini adanya pada teman dan pemantau. Contoh untuk teman, jadi ada tipe penghukum ini layaknya si murid dihukum seperti layaknya seorang teman, friend. Biasanya di kita ada juga nih guru yang dengan murid itu sangat akrab, akur ya. Dan ini tipe guru seperti ini bagus sebetulnya. Namun kalau kita perhatikan, membuat alasan-alasan muridnya. Guru ketika berbuat membuat alasan-alasan untuk muridnya. Jadi muridnya bisa membuat berbagai macam alasan. Ayolah lakukan demi ibu. Si guru berkata, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah bantu. Nah, omongannya layaknya seperti teman, di mana dia bisa akur, akrab, bagaikan teman sendiri. Kemudian hasilnya apa? Akan ada ketergantungan. Jadi kalau dia menganggap sebagai teman kepada muridnya, maka dia melakukan itu hanya karena sebatas dia sebagai teman saja. Tidak ada tindak lanjut. Nanti juga nggak marah-marah lagi, ini seperti tadi ya. Nah, kemudian murid berkaitan guru kaitan dengan dunia berkualitasnya, murid berkaitan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Kemudian murid akan berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya, ternyata begitu. Dan dampak pada muridnya adalah lemah, tidak mandiri, karena ada ketergantungan. Jadi menganggap dia hanya sebagai guru saya ini kan teman saya juga, jadi nggak apa-apa dong kalau suatu saat nanti berbuat kesalahan lagi. Nah, ini akan muncul dampak seperti itu pada murid. Kemudian pemantau, ini agak lebih sedikit lumayan agak bagus nih, menghitung dan mengukur. Guru bisa berbelajar secara hitungan dan ukuran. Apa peraturannya? Bagaimana aturannya? Kemudian menyesuaikan diri bila diawasi. Lalu murid meletakkan dulu peraturan dan hukum di dunia berkualitas, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman harus saya tulis, dan dampaknya dalam tindakan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Nah, ini yang paling bagus yang terakhir ini, yang relevannya yaitu menghargai diri sendiri, yakni sebagai manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nanti akan ada di dalam sebuah segitiga restitusi yang saya akan disampaikan nanti. Apa yang kita yakini, apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki masalah ini, kemudian hasilnya akan menguatkan pribadi. Jadi karakternya akan terbentuk, kan kuat. Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia yang berkualitas. Kemudian bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Muncul secara intrinsik tadi yang seperti dijelaskan, bukan dari dorongan luar tetapi dari dalam dirinya sendiri untuk memperbaiki kesalahannya. Dan yang terakhir, dampak pada murid adalah mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Jadi refleksi sesuai dengan ayat Al-Quran, hasibu qabla an tuhasabu, ya, hisablah atau evaluasilah dirimu sebelum kamu akan dihisab atau dievaluasi. Makanya di kita pun di guru ada evadir ya Bapak Ibu, evaluasi diri atau refleksi diri. Apa kesalahan selama ini yang ada pada diri saya harus bisa memperbaikinya. Apakah dorongan dari luar, tapi yang paling diharapkan adalah dorongan itu datang dari dalam diri sendiri. Baik, ini yang berikutnya contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Siswa tidak memiliki atribut tetap satu pelajaran Bapak Ibu. Misalnya hormat pada bendera selama 1 jam, ini sebagai penghukum, hormat 1 jam. Luar biasa, dan ini sangat menyiksa ya, sampai kepanasan. Lalu yang kedua, contohnya berapa kali ibu bapak harus memberitahukan kamu selalu saja menjawabkan ibu atau bapak. Ini berarti posisi bapak ibu sebagai apa? Pembuat merasa bersalah. Next. Kemudian ini contoh yang berikutnya, ayo dong ikut aturan sekolah, tolong bantu ibu atau bapak ya sekali ini. Ya sudahlah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Ini contoh posisi kontrol guru sebagai teman.
Lalu berikutnya yang keempat, posisi kontrol sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu kan konsekuensinya. Setelah upacara audit atau buknya beroperasi dan jangan diulangi lagi. Inilah posisi kontrol sebagai pemantau. Dan yang terakhir, posisi kontrol sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Nah, si anak akan menjawab. Jadi kita stimulus anak untuk memberikan jawaban dari pertanyaan yang kita tanyakan. Apakah kamu tahu kesalahanmu apa? Tanpa kita memaksa. Kamu kesalahannya begini. Pokoknya kamu udah tobat, sekarang juga nggak boleh makan. Nah, tidak begitu. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu perbaiki kesalahanmu? Jadi biar dia sendiri yang mencari dan menemukan jawaban dari pertanyaan dan kesalahan yang dilakukan. Next. Nah, Bapak Ibu, kita akan coba kembali setelah kita memahami 5 posisi kontrol guru. Saya ingin juga minta tanggapan sekali lagi. Jawab pertanyaan ini. Yang pertama, saya percaya dengan kamu. Berarti ini termasuk kategori posisi kontrol yang mana? Penghukum atau pembuat rasa bersalah atau apa? Pembuat rasa bersalah. Oke, baik. Kemudian yang kedua, ayolah lakukan demi bapak atau ibu. Kenapa nih? Coba mohon dijawab. Iya. Jadi ya kita tuh Ya, bikin untuk skenario ayo ya. menemui Bapak Ibu, saya adalah teman. Ya, karena ada permohonan, jadi Iya, memohon kita tuh Bapak jadi ngertiin saya gitu. Skenario Sebagai teman ya, memohon untuk bisa ngertiin saya sebenarnya teman. Ya, good, terima kasih. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini termasuk apa nih? menonton video dulu bukan? Termasuk apa? Penghukum atau pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Yang ketiga, tidak pernah benar melakukannya. Nah, Apa? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Salah terus pokoknya, nggak pernah benar. Hukum ya. Baik, oke. Kenapa tuh bisa disebut penghukum? Karena tidak ada pernah benar-benarnya, salah terus di mata guru gitu ya. Oke. Lalu yang keempat, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ini termasuk posisi kontrol yang mana? Manajer. Oke. Yang terakhir, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. di skenario Yang mana ini? kan ada situasi SMP Berarti yang mana? dan juga Tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Maka tidak akan memberikan nilai kalau kamu tidak mengerjakan tugas. saya SMA. Pemantau, penghukum, pembuat rasa bersalah, atau teman, atau manajer. Yang terakhir, kamu tidak akan pernah diberikan nilai, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Sama SMA aja. Berarti apa? Penghukum, pembuat rasa bersalah. Ayo, Aja ya. pasti. Jadi berarti kita itu Baik, masih bingung sepertinya. Ayo kita lihat jawaban yang benarnya apa. Nah ini, saya kecewa dengan kamu. Berarti ini betul dari ya, pembuat rasa bersalah. Kemudian, ayo kenapa saya kecewa dengan kamu pembuat rasa bersalah? Yang tadi seperti yang dicontohkan, ibu tuh kecewa sama kamu. Kamu itu sudah mengecewakan ibu berapa kali. Jadi si anak itu merasa betul-betul jadi bersalah gara-gara ucapan dan guru itu. Lalu ayolah lakukan demi bapak. Maksud sih gitu amat sih sama ibu, sama bapak. Nah, ini sebagai teman. Lalu kamu tidak benar-benar melakukannya adalah sebagai penghukum. Apa rencana untuk pasar ini adalah manajer. Dan yang terakhir tadi, kamu tidak pernah melihat nilai jika tidak melihat tugas. Ini adalah termasuk pemantau. Jadi dipantau. Wah, pokoknya kalau kamu tidak mengerjakan tugas, kamu tidak mendapat nilai. Ini anak dikontrol terus nih supaya dia betul-betul mengerjakan tugas. Ini manajer ada di poin keempat. Ini yang dilakukan sesuai yang ideal yang mestinya kita sebagai guru bisa melakukan 5 posisi kontrol ini kepada murid kita jika murid kita melakukan sebuah pelanggaran atau kesalahan. Baik, selanjutnya materi ke-7 adalah keyakinan kelas. Insya Allah akan dijelaskan kembali oleh rekan saya Bapak Hadi Purnama
SEMPD. Kepadanya Boleh disilakan. saya moderator. Selalu. Nah iya besok. Baik, materi berikutnya Bapak Ibu bicara tentang yang namanya keyakinan kelas. Kalau bicara tentang keyakinan, kalau ditanya Bu Sima keyakinannya apa? Pasti tentu identiknya adalah berkaitan hanya dengan keagamaan, ya kan, agamanya apa, seperti apa, yang pegangannya seperti apa. Nah, bicara tentang yang namanya keyakinan kelas, ini pada dasarnya kita akan sandingkan dengan yang namanya yang selama ini selalu terdengung di telinga kita kalau itu adalah peraturan. Mengapa sih kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan motor? Kemudian juga berkaitan pertanyaan pemantiknya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah, itu kalau bicara tentang yang namanya peraturan. Tapi kalau keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan murid dan pada dasarnya sifatnya adalah universal. Peraturan biasanya dibuat oleh guru bersifat satu arah, itu kalau perbedaan keyakinan dan peraturan. Nah, keyakinan kelas itu sendiri pada dasarnya bersifatnya abstrak, kemudian berupa pernyataan universal yang setiap orang meyakini akan kebenarannya. Kemudian juga dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat, kemudian juga sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan, kemudian semua warga sekolah ataupun warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Berikutnya Pak Isan. Nah, berikut adalah video daripada pembuatan praktik keyakinan kelas di kelasnya Pak Isan Sukarta. Mangga Pak Isan silakan. Ya, untuk praktek keyakinan kelas itu sendiri, yang pertama biasanya kita akan memberikan semacam stimulus berupa harapan-harapan apa yang mereka inginkan ketika nanti mereka berada di dalam kelas, impian-impian apa yang mereka inginkan, kondisi kelasnya akan seperti apa, seperti itu. Makanya ketika nanti bahkan nanti kemarin ketika saya perhatikan dari kelasnya Pak Isa sendiri, memang amat sangat banyak impian-impian daripada peserta didik. Ada yang ingin kelasnya bersih, ada yang ingin tidak ada bullying, ada yang tidak ingin yang namanya kelasnya ketika sholat masih berada di kelas dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, dari impian-impian yang ada pada akhirnya
nanti anak-anak akan diberikan waktu untuk menuliskan impian-impian mereka dalam sticky note, kemudian akan ditempel di depan whiteboard. Nah, dari kata-kata yang mereka tuliskan, selama kata-kata itu berunsur kata, misalkan tidak membuang sampah sembarangan. Nah, kata-kata tidak yang ada dalam kalimat yang anak-anak tuliskan sebagai impian mereka itu kan kita hilangkan. Nah, sebagai misalkan tidak membuang sampah sembarangan, kita akan tuliskan membuang sampah pada tempatnya. Seperti contoh, tidak datang terlambat, datang tepat waktu. Nah, jadi kata-kata tidak yang berkonotasi negatif itu akan diubah menjadi kata-kata berkonotasi positif. Nah, setelah membuat yang namanya kata-kata tersebut berubah menjadi konotasi positif, kita akan samakan ke dalam beberapa poin. Sebagai contoh, misalkan datang tepat waktu itu berkaitan hanya dengan kedisiplinan, atau misalnya membuang sampah pada tempatnya itu juga berkaitan hanya dengan kedisiplinan. Nah, poin-poin yang sama yang memiliki unsur yang sama akan kita satukan sehingga akhirnya nanti poin-poin yang sama tersebut akan menjadi sebuah kesepakatan kelas seperti itu. Nah, itu tadi beberapa video daripada yang Pak Isa suka buat. Nah, ini bicara tentang yang namanya tadi peraturan dan keyakinan kelas. Nah, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ya, nilai kebajikannya. Kita akan mengambil nilai kebajikan sebagai contoh tadi saya bilang, ketika dilarang datang tepat waktu itu berkaitan hanya dengan disiplin. Memakai seragam sesuai hari itu adalah berkaitan hanya dengan kedisiplinan. Nah, kalau misalkan selalu kembalikan buku ke tempatnya, nilai kebajikannya kira-kira apa? Nilai keyakinannya apa? Kalau misalkan kembalikan buku ke tempatnya, nilai kebajikannya apa? Disiplin. Disiplin. Oke, disiplin. Atau ada yang lain mungkin? Kerapihan mungkin? Tanggung jawab, oke, bisa. Nah, dilarang mengganggu orang lain misalkan, nilai keyakinannya apa? Menghargai, betul, ya kan? Hadir sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai? Disiplin, ya kan? Kemudian dilarang melakukan kekerasan? Iya, misal bullying atau mukul seenaknya seperti itu. Ya, oke. Kira-kira apa nilai keyakinannya? Dilarang yang keras-keras. Keyakinannya. Oke. Ibunya cemerlang sekali di sini ya. Terima kasih Bu atas ibu cemerlangnya ya kan. Oke. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, berikutnya dilarang menggunakan narkoba. Hidup sehat, kesehatan, ya kan? Bergantian atau menunggu giliran antri. Disiplin bisa, kesabaran. Oke, gunakan masker. Kesehatan. Oke, berikutnya jangan berlari di kelas ke koridor. Iya. Capek ya, keyakinannya adalah capek ya kan. Oke, terima kasih. Oke, bisa next. Ya, lihat di sini ada berkaitan dengan keyakinannya. Pertama adalah tanggung jawab, kemudian menghormati orang lain untuk dilarang mengganggu orang lain. Menghormati orang lain juga ada komitmen untuk hadir di kelas 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kemudian keselamatan, kesehatan, menghormati orang lain, bersabar, dan terakhir adalah kesehatan dan keselamatan. Ya. Yang terakhir berkaitan hanya dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini berkaitan hanya tindakan yang akan dilakukan ketika siswa mengalami kesalahan, melakukan sebuah kesalahan, dan kita harus berusaha bagaimana tidak untuk menekan siswa, tapi bagaimana siswa itu sendiri sadar atas kesalahan yang mereka lakukan. Adapun tindakannya bisa melakukan yang pertama adalah validasi tindakan yang salah, ya kan? Atau stabilitas identitas, kemudian validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Ada beberapa ungkapan-ungkapan yang bisa dipakai, misalkan kayak menstabilkan identitas. Di situ kamu bukan
satunya orang pernah melakukan kesalahan ini, seperti itu. Kemudian juga orang pasti pernah melakukan kesalahan yang sama, seperti itu. Itu untuk menstabilkan identitas. Berikutnya juga validasinya adalah kamu punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Adanya alasan. Kita menanyakan kepada siswa alasannya kira-kira apa. Kemudian cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan kira-kira apa sih, gitu. Jadi kita meminta supaya kita tidak menghukum siswa, tapi biar mereka tersadar bahwa mereka melakukan kesalahan dan hal apa yang harus mereka lakukan supaya mereka jauh lebih baik lagi, seperti itu. Kemudian juga menanyakan keyakinan, apakah kesalahan yang kamu lakukan itu kamu anggap itu adalah pelanggaran atau tidak, gitu. Karena kita tadi sudah membuat yang namanya keyakinan kelas. Kemudian juga kamu nanti pengen jadi seperti apa sih orangnya, dan jadi kayak gimana sih pada akhirnya, seperti itu. Nah, contohnya tadi itu menstabilkan identitas. Guru berkata berbuat hal salah itu hal yang manusiawi, tidak ada yang sempurna. Dia harus kembali spell in the school, right? Ya kan, ya I love you, ya kan. Jadi gak ada yang sempurna di dunia ini. Jadi pada dasarnya manusia itu pasti pernah yang namanya melakukan kesalahan. Nah, kemudian juga siapa yang salah, Bapak Ibu lebih tertarik untuk menjadikan masalah. Kita tidak menjudgment, tidak menghakimi, tapi kita berusaha mencari solusi daripada kesalahan yang ada. Berikutnya Pak Ihsan, validasi kebutuhan bicara tentang yang namanya kita bisa berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang buruk, tapi ternyata kan kamu gak melakukan dari hal yang buruk itu, ya kan? Ataupun kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Kita tanya alasannya. Atau maukah kamu belajar cara lain? Kira-kira cara lain ada nggak sih yang lebih wise atau lebih bijak ketika yang namanya kamu ingin mendapatkan sesuatu yang kamu inginkan, atau kamu bisa melakukan yang lebih baik lagi esok, tidak mesti harus sekarang, kayak gitu. Berikutnya juga menanyakan keyakinan. Contohnya nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita, nilai universal apa yang kita sepakati, kemudian kelas ideal yang seperti apa yang diharapkan, kamu ingin jadi anak seperti apa, atau apa yang kamu rasakan, dan kamu akan menjadi orang yang seperti apa nanti pada akhirnya. Ya, berikut adalah contoh daripada segitiga restitusi. Harusnya bisa masuk ke sini. Pakai Bluetooth kemarin kan. Pakai Bluetooth. Kira-kira kan ada solusinya. Kalau misalkan kan saya pengalaman kamu sama. Nah, sebetulnya bermain game itu tidak dilakukan di asalkan kamu tahu ini kapan waktu seperti ini. Kamu tahu kan tentang keyakinan kelas yang kita sudah sepakati sebelumnya. Nah, kalau misalnya datang terlambat, kamu pikir itu melanggar keyakinan kelas kita nggak? Nah, kalau datang terlambat itu masuk ke hal apa kira-kira? Nah, kalau kita bicara tentang namanya keyakinan itu, kamu pikir itu sudah seperti betul, sangat betul. Dan pastinya bukan hanya dari kamu saja, tapi juga buat orang sekitar kamu. Kalau misalkan namanya segi sipil dan itu juga kita berpengaruh juga buat mereka, dan itu juga mengakibatkan kemudian. Apakah kamu lihat? Oke. Nah,
tidak terlambat lagi yang namanya masuk sekolah. Oke, pokoknya kalau itu baik-baik dan sampai kamu membawa yang namanya masuk kelas. Ya, dengan syarat kata. Iya, demikian tadi contoh drama daripada segitiga restitusi. Tadi gurunya ganteng banget ya, ya kan? Terima kasih. Nah, terus, ya seperti itu. Nah, jadi terima kasih Bapak Ibu. Ini adalah diseminasi kami untuk modul 1.4 tentang budaya positif. Kalau misalkan ada masukan atau misalkan ada pertanyaan, mangga dipersilakan. Atau misalkan ingin beropini berkaitan dengan hasil diseminasi kami, mangga. Mungkin Bu Rati terlihat bersemangat. Silakan Bu Rati ke sini bersemangat ya kan. Sini Bu Rati ya. Ya, terima kasih. Iya, iya nggak apa-apa Ibu, nggak apa-apa. Ibu tadi kelihatan pengen ngacung, Ibu ragu-ragu coba ngapain tadi? Iya. Ada rasa ini ya. Ada langsung psikologisnya. Psikologis ya, silakan. Kayaknya minta saya nunjuk aja ini ya. Ya Allah. Ya, tepuk tangan dulu dong buat CGP kita, calon guru penggerak angkatan 10. Luar biasa ya. Kalau menurut saya pribadi gitu ya, kalau sebagai guru mungkin berproses ya untuk jadi yang manajer ya. Mungkin kan dulu pernah jadi pembuat rasa bersalah atau penghukum gitu kan, tapi kan sekarang kalau teman iya jelas, kalau teman jelas, tapi memang berproses untuk menjadikan kita menjadi di posisi manajer, karena memang manajer itu kita itu bisa memposisikan diri kita itu tidak hanya kita itu sebagai teman, tapi kita juga di satu sisi kita bisa sebagai penghukum satu saat juga pasti bisa, tapi kan tidak cuman menghukumnya ada bahasa yang lebih halus lah seperti itu, yang bagi anak itu tidak merasa dihukum gitu, seperti itu. Jadi memang semuanya berproses ya, jadi ini materinya sangat luar biasa bagi kita, walaupun ini terus menerus digali atau ini terus menerus disampaikan, itu sebenarnya bukan membuat kita merasa bosan atau merasa oh ini mah udah materinya, tidak. Itu sebenarnya bagi saya pribadi ini pengingat ya, pengingat kita supaya kita tuh berada di posisi kontrol yang seperti apa gitu, seperti itu. Jadi makanya mudah-mudahan dengan adanya diseminasi ini dan seterusnya buat teman-teman CGP yang angkatan selanjutnya itu jangan pernah merasa ini materinya sudah terlalu sering. Oh enggak, jadi ini sebagai pengontrol buat kita bahwa kita itu tetap harus selalu harus diingatkan terus gitu, agar kita sendiri bisa menjadi posisi guru yang dirindukan kehadirannya oleh siswa di kelas gitu. Kalau sudah menjadi guru yang dirindukan, itu udah luar biasa. Ya begitu Pak Hardi, terima kasih ya sudah menunjuk saya secara tiba-tiba. Ya, sama-sama. Ibu tadi Ibu kelihatan mau nunjuk tapi ragu-ragu, makanya saya persilakan kepada Ibu Rati gitu. Berikutnya yang ada masukan yang berikutnya mungkin dari Ibu Guru senior kita, mangga Ibu Elis ya. Ya, mangga ya. Aduh, guru ranking 1 tadi guys. Kalau udah bicara. Aduh, terima kasih ya. Jadi ini langsung guru penggerak, kayaknya nggak usah calon lagi. Iya, ini nggak usah calon lagi. Aduh, terima kasih nih Pak Ustadz Ihsan, kemudian Pak Hardi sebagai calon guru penggerak yang sudah mendefinisikan tentang apa Pak tadi, budaya positif ya. Saya ingin nanya aja, karena saya juga tahu tadi budaya positif gitu. Saya terkesan sekali ya dengan penjelasan Pak Ustadz Ihsan kemudian Pak Hardi yang luar biasa. Ya, nampaknya memang Bapak ini berdua betul-betul calon guru penggerak. Dan
Dan saya juga sangat terkesan nih dengan kata-katanya. Terima kasih, tergerak, bergerak, menggerakkan, semoga bermanfaat. Jadi memang kita semua harus bergerak. Jadi kalau tanpa bergerak berarti kita tidak akan mendapatkan sesuatu. Jadi kalau kita stay saja, kita tidak berbuat sesuatu, berarti tidak ada yang kita dapatkan, ya. Kemudian tadi juga saya sangat terkesan dengan adanya kita sebagai seorang guru itu mungkin sebagai pernah menjadi penghukum, pernah sebagai pemantau, pernah menjadi teman juga pernah, menjadi manajer juga mungkin pernah. Tapi mungkin istilah-istilah ini baru kita kenal sekarang, gitu. Dan sebenarnya udah dilakukannya udah. Betul kata Bu Rati tadi, memang semuanya berproses, betul ya. Kemudian istilah-istilah ini memang sudah pernah kita lakukan, tapi karena istilahnya baru booming sekarang, ya berarti kita baru pahamnya sekarang, gitu, baru pahamnya sekarang. Dan kita yakin kalau kita mau berusaha, kemudian kita mau memberikan sesuatu yang maksimal, pasti nanti akan maksimal juga hasilnya. Dan anak-anak kita atau peserta didik kita pasti akan menjadi anak-anak yang memang punya tanggung jawab, punya disiplin yang tinggi. Kemudian juga mereka mampu menjadi anak-anak yang punya pengetahuan atau ilmu pengetahuan yang tinggi, kemudian juga berakhlak. Mungkin itu Pak Ustadz Ihsan dan Pak Handi. Terima kasih. Saya sangat bangga sekali bisa hadir di sini. Ya, mudah-mudahan ini nanti ada di ada bukan. Terima kasih ya. Kalau begitu. Acara ini terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dalam diseminasi kami 3 TKS 10 SMA Negeri 1 Cilombong tentang masyarakat tingkat budaya positif. Mohon maaf kalau misalkan ada kekurangan karena kekurangan identitas kita berdua manusia yang biasa jauh dari kesempurnaan yang tidak luput dari dosa dan nista seperti itu. Ya. Terima kasih atas waktunya, maaf mengganggu dari kami berdua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.